Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat pembimbing kami, Bapak Andika Risma Nurdiansyah, AMD Perkes SKM MKM, dan yang kami hormati seluruh dosen rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan hasil dari Project Day kami mengenai desain user interface rekam medis elektronik di IGD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B4 yang terdiri dari Novita Amalia Mardiana, Rahadatul Ais, Rizka Febriana, Zulfa Aprilia, Hana Rihadatul Aisy, Fatma Aulia Insani, Enggar Sepa Maulana, Febri Hastuti, dan Irma Natasha Baru Pranginangin. Baiklah, kemudian mengenai menu-menu dan alur desain project user interface yang telah kami buat akan dijelaskan oleh Febri. Kepada Febri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, berikut adalah desain interface RSUD Talikasi, Yogyakarta. Untuk kasus pertama yaitu kodifikasi keracunan dan faktor eksternal. Sebelum kita mendaftarkan pasien, kita klik login terlebih dahulu. Kita memasukkan password dan juga username. Klik login, kita akan dialihkan ke menu dashboard yang berisikan data daftar pasien rawat jalan, daftar pasien rawat inap, daftar pasien IGD, laporan kunjungan, dan jumlah dokter. Pada menu dashboard ini juga terdapat grafik kunjungan pasien pada tahun 2023 serta list 10 besar penyakit. Kemudian kita klik pendaftaran IGD. Berikut adalah tampilan formulir pendaftaran IGD. Kemudian kita isikan semua data pasien sampai dengan pendaftaran pasien. Lalu klik selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu muncul formulir asesmen awal IGD. Kemudian kita isikan data asesmen awal IGD. Setelah semuanya diisi, lalu klik simpan. Akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan, lalu klik OK. Data pasien yang sudah didaftarkan akan tersimpan di asesmen IGD. Lalu yang selanjutnya, kita beralih kepada menu asesmen IGD. Pada menu tersebut, terdapat beberapa variabel diantaranya tanggal registrasi, nama pasien, tanggal lahir, kelurahan, nomor rekam medis, kecamatan, kabupaten atau kota. Setelah kita ketik nama pasien yang sudah didaftarkan, kita klik cari. Setelah data pasien ditemukan, klik periksa pada bagian asesmen. Lalu, isi data asesmen pasien. Setelah itu, ketika data sudah berhasil diisi, klik simpan. Setelah disimpan, pada data kunjungan pasien, status pasien akan berubah menjadi sudah diperiksa. Untuk kasus yang kedua adalah kasus KSPS atau kepanjangannya itu kodifikasi sistem penginderaan dan saraf. Jadi pertama-tama kita masuk ke bagian pendaftaran IGD. Nah, setelah muncul tampilan formulir IGD-nya, kita isi semua data pasien sampai dengan data pendaftaran pasien yang berupa data sosial ataupun data kepentingan untuk mendukung keselamatan pasien. Lalu ketika sudah diisi semua, kita klik selanjutnya. Kemudian kita isi asesmen awal IGD. Setelah diisi, maka klik simpan. Lalu akan muncul tampilan dan klik OK. Lalu data pasien yang sudah didaftarkan akan tersimpan di bagian asesmen. Pada bagian asesmen, kita bisa mencari pasien melalui data yang sudah ada seperti tanggal registrasi,
nomor rekam medis, kecamatan ataupun kabupaten, serta nama, tanggal lahir, dan juga kelurahannya. Jika sudah, pilih salah satu dan klik tanda cari. Nah, setelah data pasien ditemukan, klik periksa pada bagian asesmen, lalu isi data asesmen pasien. Setelah data asesmen pasien disimpan, pada data kunjungan pasien, status pasien akan berubah menjadi sudah diperiksa atau warna hijau. Baik, berikut implementasi coding pada aplikasi InaGBJS. Yang pertama, kita klik pasien baru, kemudian masukkan nomor rekam medis pasien, kemudian nama lengkap pasien, jenis kelamin pasien, kemudian tanggal lahir pasien. Kemudian klik simpan. Setelah itu, kita klik klaim baru, kemudian melengkapi data-data yang belum terisi. Pertama ada nomor peserta. Kemudian masukkan nomor SPP. Kemudian klik pada rawat inap. Kemudian pilih kelas H yang terdiri dari kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Tanggal rawat pasien. Kemudian tanggal pulang pasien. Jika sudah, kemudian kita pilih dokter penanggung jawab pasien. Kemudian kita input tarif rumah sakit. Itu kita masukkan coding. Kemudian kita masukkan coding prosedur atau coding tindakan. Setelah itu kita import coding. Kemudian kita klik grouper. Nah, setelah kita grouper, maka keluar hasil grouper e-claim berupa jumlah tarif yang tersedia. Setelah itu kita klik final claim. Setelah final claim, kemudian kita cetak claim. Untuk kasus yang kedua, sama seperti tadi, yang pertama kita memasukkan pasien baru, kemudian masukkan nomor rekam medis pasien, nama lengkap pasien, jenis kelamin pasien, kemudian tanggal lahir pasien. Klik simpan. Setelah itu kita klik klaim baru. Setelah itu kita melengkapi data-data yang belum terisi. Yang pertama ada nomor peserta, kemudian melengkapi nomor SPP, kemudian yang dirawat adalah rawat inap, dan memilih kelas H. Kemudian masukkan tanggal rawat pasien, kemudian memilih dokter penanggung jawab pasien, kemudian melengkapi tarif rumah sakit. Setelah semuanya terlengkapi, kemudian kita mengisi diagnosa pasien. Kemudian tindakan yang dilakukan kepada pasien.
Setelah coding dan tindakan sudah terisi, maka kita import coding. Kemudian kita klik grouper. Maka akan keluar tarif hasil grouper iklan. Kemudian kita klik final claim. Setelah itu kita cek claim. Berikut hasilnya. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami terkait desain user interface rekam medis elektronik di IGD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.